Oke teman-teman, di sini kita mau belajar mengenal kitab pertama dalam Perjanjian Lama, yaitu Kitab Kejadian. Kitab ini perlu teman-teman ketahui terdiri dari 50 pasal, dan mungkin teman-teman bisa melihatnya sendiri di Alkitab masing-masing, pasal demi pasal dan ceritanya seperti apa. Nah, di sini saya hanya mau berbagi tentang narasi singkatnya, sehingga dengan narasi yang cukup panjang, dengan berbagai kisah dan kejadian yang terjadi pada masa itu, saya mau membantu teman-teman untuk mengenalnya secara singkat. Semoga menjadi berkat. Oh ya, sebelumnya ayo dukung terus channel ini dengan subscribe dan like-nya. Jika teman-teman ingin berbagi berkat melalui video ini, jangan lupa di-share ya. Oke deh, kita akan mulai saja. Kitab Kejadian narasinya dimulai dengan Tuhan Allah menciptakan dunia beserta isinya dan melihat bahwa semuanya itu baik. Kemudian Allah menciptakan manusia, lalu membuat manusia beranak cucu dan bertambah banyak dan berkuasa atas isi dunia. Namun manusia lalu jatuh ke dalam dosa, dan semakin lama semakin menodai dunia dengan dosa. Salah satunya adalah ketika Kain yang membunuh adiknya Habel karena iri hati. Karena kejahatan manusia tersebut, Allah kemudian menghapuskan semua ciptaannya dengan air bah, kecuali Nuh dan segala makhluk hidup yang berada di dalam bahtera bersamanya. Allah berjanji pada Nuh bahwa ia tidak akan pernah lagi menurunkan air bah untuk memusnahkan segala makhluk hidup, dan manusia pada akhirnya kembali beranak cucu dan bertambah banyak. Namun manusia sekali lagi mencobai Allah dengan ingin membangun menara Babel yang mencapai langit. Tetapi ia menghukum manusia dengan mengacau balaukan bahasa manusia dan mencerai-beraikan mereka ke seluruh bumi. Pada saat itu pula Allah berfirman kepada Abram, keturunan Nuh, untuk meninggalkan negeri kelahirannya Ur Kasdim dan menuju ke tanah perjanjian, negeri Kanaan. Abraham berangkat bersama Sarai istrinya dan Lot anak Haran saudara Abram, yang kemudian berpisah dari Abram serta harta benda mereka. Lalu rombongannya sampai di Kanaan dan ia menetap di tempat itu sebagai pendatang. Kemudian Allah mengadakan perjanjian melalui tanda sunat kepada Abram yang menjadi Abraham, karena ia akan menjadi bapa bagi sejumlah besar bangsa, bahwa Sarai yang menjadi Sarah akan mengandung Ishak, dan bahwa keturunannya akan menjadi sangat besar jumlahnya. Sementara itu, Sodom dan Gomora yang sebelumnya ditinggali oleh Lot dihancurkan karena kejahatan penduduknya, dan juga Hagar budak Sarah dan Ismail anak Hagar dan Abraham diusir karena permintaan Sarah. Tetapi Allah berjanji bahwa keturunan Ismail juga akan menjadi besar. Setelah Ishak lahir dan bertumbuh, Allah mencobai Abraham dengan menyuruhnya mengorbankan Ishak, dan ia akan benar-benar menurutinya jika tidak dihentikan oleh Allah. Allah telah melihat iman Abraham dan kembali menegaskan janjinya. Setelah Sarah meninggal dunia, Abraham mengambil Keturah sebagai istri dan melahirkan anak-anak baginya. Setelah Ishak cukup umur, Abraham menyuruh hamba tertuanya untuk melakukan perjalanan ke rumah sanak saudaranya untuk membawa pulang seorang perempuan untuk menjadi istri Ishak. Setelah hamba itu bertemu dengan Ribka, anak Betuel, anak Nahor, anak Abraham, ia menuju ke rumah keluarga Ribka untuk meminta mereka membawa pulang Ribka. Setelah mereka pulang dan Ribka bertemu Ishak, mereka kemudian menikah. Setelah Abraham meninggal, Ribka melahirkan anak kembar Esau dan Yakub. Yakub lebih disayang oleh Ribka, sedangkan Esau kakaknya lebih disayang oleh Ishak. Namun karena kesembronoan Esau dan bantuan Ribka, Yakub memperoleh hak dan berkat kesulungan dari Ishak. Dendam Esau kepada Yakub membuatnya melarikan diri ke rumah Laban, yaitu saudara Ribka sendiri. Di sana ia menikahi Lea dan Rahel, adiknya yang lebih dicintai Yakub. Ia memperoleh 11 anak dari kedua istrinya, serta Silpa dan Bilha budak keduanya. Laban mulai mencurangi harta bagian Yakub yang diusahakannya, sehingga Allah kemudian berfirman kepada Yakub untuk lari dari Laban dan pulang kepada keluarganya.
Laban mengejarnya dan berhasil menemui Yakub. Lalu mereka membuat perjanjian damai di antara mereka. Rombongan Yakub mendapati rombongan Esau tidak jauh dari mereka, tetapi Yakub takut bertemu Esau. Malam itu ia istirahat dan ia dalam mimpinya bergulat dengan seorang pria dan mendapatkan nama Israel. Ia kemudian bertemu Esau dan bersujud meminta maaf kepadanya, tetapi kabur sewaktu diundang Esau ke kediamannya. Lalu Allah kembali menegaskan janji kepada Abraham, kepada Yakub. Setelah itu lahirlah Benyamin, anak ke-12 Yakub, tetapi ibunya Ribka mati setelah bersalin. Yakub tinggal dengan Ishak hingga ayahnya itu meninggal dunia. Yusuf, anak kesayangan Yakub, dibenci oleh saudara-saudaranya. Mereka menyekap Yusuf lalu menjualnya kepada orang Midian dan dibawa ke Mesir kepada Potifar, kepala pengawal Firaun. Sementara itu Yehuda, anak Yakub, berpisah sementara dari keluarganya, lalu menikahi dan mendapatkan beberapa anak. Yusuf yang ada di rumah Potifar berhasil menjadi orang kepercayaan dan pengurus rumah tersebut. Namun istri Potifar kemudian memfitnahnya dan ia dipenjara. Nah, teman-teman, di sini sangat seru ceritanya. Teman-teman bisa membacanya di Alkitab masing-masing. Kita lanjut. Di penjara, Yusuf mengartikan mimpi juru minum dan juru roti. Beberapa lama kemudian, Firaun juga mendapatkan mimpi. Lalu, Yusuf dipercayakan untuk mengartikan mimpinya itu, yaitu ada 7 tahun kelimpahan diikuti 7 tahun kelaparan di seluruh tanah Mesir. Yusuf diangkat sebagai mangku bumi Mesir, lalu ia menyimpan sebanyak mungkin persediaan sebelumnya. Dan bencana kelaparan melanda seluruh dunia ketika menjualnya kepada orang Mesir dan para pendatang. Yakub dan keluarganya juga terimbas bencana kelaparan tersebut, sehingga anak-anak Israel atau anak-anak Yakub harus pergi ke Mesir untuk memperoleh gandum. Di sana mereka bertemu dengan Yusuf, tetapi tidak mengenali Yusuf. Yusuf menahan Simeon, saudaranya, dan menyuruh mereka membawa Benyamin yang tinggal di rumah bersama Yakub pada waktu itu. Setelah mereka membawa Benyamin kepada Yusuf, ia menyuruh kepala rumahnya untuk menjebak mereka dengan menyelipkan piala Yusuf pada karung milik Benyamin. Lalu ia menuduhnya mencuri dan berkata akan menjadikannya budak. Yehuda meminta agar dirinya saja yang menjadi budak, karena jika Benyamin tidak pulang, ayahnya Yakub akan mati karena sedihnya. Yusuf tidak dapat menahan haru, lalu membuka identitasnya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu, mereka pulang menjemput ayah mereka dan membawa segala harta benda mereka ke Mesir. Yakub bertemu dengan dan melepas haru kepada Yusuf, dan setelah itu mereka sekeluarga tinggal di tanah Gosyen. Setelah itu, Yusuf kembali mengurus bencana tersebut. Ketika Yakub hampir meninggal, ia mengadopsi anak Yusuf, Efraim dan Manasye, sehingga warisan mereka setara dengan anak-anak Yakub. Setelah itu Yakub meninggal dan keluarga yang ditinggalkan terus hidup berkecukupan. Narasi ini diakhiri dengan Yusuf yang meninggal dunia.